Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pembicara sebelumnya sudah berbicara dengan suara menggelegar. Jadi saya sekarang ambil suara yang enggak menggelegar. Karena kalau saya menggelegar juga kelihatan nanti saya sudah tidak muda lagi, saudara-saudara. Kalah dengan beliau-beliau ini. Dan sebetulnya saya tidak nafsu ngomong. Karena ngomong itu ada nafsunya. Kalau enggak pakai nafsu, enggak bisa ngomong. Pesan guru saya, kalau ada yang mau diomongkan, enggak ada yang diomongkan, enggak usah ngomong. Nah ini repotnya ini sekarang nggak ada yang mau diomongkan. Repotnya itu. Tapi dilirik sama beliau-beliau nih ya. Kalau nggak ada yang diomongkan, dilirik. Yang saya rasakan saja. Jadi saya itu duduk tadi merasakan banyak hal. Yang pertama kangen. Saya kangen sama orang-orang tua yang soleh. Sekarang banyak orang tua yang sudah nggak ada. Orang-orang tua yang soleh itu, beliau rahimahumullah, seperti diceritakan tadi, lihatnya saja udah menenteramkan jiwa. Kisah-kisahnya sulit dicari tandingannya. Kisahnya bukan kisah yang dibuat-buat, nggak perlu pakai sutradara, nggak perlu adegan demi adegan. Kisah kecil menurut orang tetapi besar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, saya pernah lihat foto almarhum Habib Anis dan Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat, Malaysia. Foto yang saya temukan hanya satu foto itu ya. Dan di Google sudah tersebar foto itu ya, kalau dicari ya nanti ada. Di mana Habib Anis duduk bersila, Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus juga duduk bersila. Dua-duanya duduk bersila, sama-sama merendahkan diri. Tapi enggak pakai kalimat-kalimat yang merendahkan diri. Enggak pakai ngomong antum begini, enggak. Enggak banyak ngomong, diam, santai, ngobrol biasa, tapi kelihatan merendahkan diri. Di situ saya terenyuh. Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus ini makomnya bukan sembarang makom. Makomnya luar biasa karena satu-satunya orang soleh yang saya diwasiati Habib Anis untuk pergi ke sana menemui hanya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Novel kamu sana, temui Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Mau diajak waktu itu tapi Habib Anis meninggal duluan ya. Makanya saya berjuang sampai ke sana. Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus ini Batu Pahat, Malaysia, radhiyallahu anhu, rahimahullah. Subhanallah, rumahnya sederhana, orangnya sederhana, kamarnya sederhana, lemarinya cuman rak kecil dikasih kain. Saya langsung ingat Nabi Muhammad SAW. Saya ingat ketika Rasulullah SAW, afdalul makhluk indallah, Habibullah, kekasihnya Allah, yang paling dicintai Allah, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling semuanya serba paling. Tapi beliau tidur berbaring di pembaringan yang sederhana. Di sampingnya itu lemari hanya rak yang ditutup kain. Kalau kena angin isinya kelihatan semua. Jadi af'aluhum, perbuatan-perbuatannya orang-orang soleh terdahulu tuh nggak banyak ngomong. Itulah contoh Nabi Muhammad SAW. Lihat Rasulullah SAW. Kenapa? Qadaman ala qadamin. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Masing-masing mengambil bagian
dari Nabi Muhammad SAW. Masing-masing mengambil bias-bias cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita lihat Habib Ali bin Ja'far al-Idrus, dari gambar yang ada di situ, pakaiannya sederhana, biasa. Tetapi semua pembesar-pembesar orang-orang soleh Bani Alawi, semuanya pengen ke sana, pengen ketemu. Ada apa? Ternyata at-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya di sini. Ditunjukkan dengan akhlak yang mulia, akhlak yang luar biasa orang-orang soleh terdahulu. Itu satu contoh. Ini kalau contoh satu ini diuraikan panjang lebar. Contoh yang lain, saya kebetulan dulu suka gerilya kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Paman saya, Al-Amali bin Ali Al-Habsyi di Solo. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, ketaatan, kebahagiaan. Beliau julukannya Ali Bakso. Karena di Solo yang namanya Ali Habsyi banyak. Harus ada julukannya. Kenapa julukannya Ali Bakso? Karena dulu pernah jadi karyawan orang jual bakso. Karyawan ya, bukan jadi bos. Karyawan orang jual bakso. Sekarang bos besar. Sekarang bos besar. Habib Ali bin Ali Al-Habsyi Al-Mulaqab bil Bakso, Habib Ali Bakso Al-Habsyi Solo ini pernah cerita sama saya waktu ya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah datang ke Indonesia di Jakarta, bermalam di rumah Habib Umar bin Muhammad Mulakhailah almarhum. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah, orang tuanya Alawiyin yang sudah meninggal dunia, satu dari 7 orang yang dikasih nama langsung oleh Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid Simtudurar rahimahullah didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dalam mimpi. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu berkata pada Habib Ali Al-Habsyi, "Wahai Ali, tolong ingat-ingat dan sebut-sebut aku di majelismu. Wahai Ali, tolong ingat-ingat dan sebut-sebut aku di majelismu." Ini permintaan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Maka pagi harinya datang ada satu Habib di Hadramut bawa anaknya baru lahir. Ini anak saya baru lahir, tolong kasih nama Habib. Langsung Habib Ali kasih nama Semi Abdul Qadir. Beri nama Abdul Qadir. Itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah. Kemudian yang kedua, ayahnya Habib Syekh Abdul Qadir ya, bin Abdurrahman Asgaf Solo. Datang juga ayahnya ini. Ini anak saya laki-laki minta nama, kasih nama Abdul Qadir. Semua yang dikasih nama Abdul Qadir di masa itu 7 orang, semuanya jadi wali besar. Yang mau saya ceritakan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah rahimahullah. Beliau bermalam di rumah Habib Umar bin Muhammad Mulakhailah. Bermalam di sana. Habib Anis ada di situ, paman saya juga ikut rombongannya Habib Anis. Ikut. Nah inilah bejonya orang kalau ikut orang soleh. Iya. Untungnya orang kalau modal nunut orang soleh, kumpul orang soleh, nanti ketemunya orang soleh. Kalau kumpul orang salah, ketemunya orang salah. Pilihan kita mau kumpul orang soleh atau orang salah. Nah, kebetulan paman saya dulu pernah nyantri di Darul Aitam. Paman saya itu lahir, kakek saya dari ibu, karena paman Nikhol, paman dari ibu ya. Kakek saya Ali Al-Habsyi itu pelayannya Habib Husain Al-Haddad. Tetangga pelayan, ya, dulu para habaib itu satu dengan yang lain siap melayani. Walaupun sama-sama Habib, tapi jadi khadimnya, nakhdumuh. Melayani Habib Husain Al-Haddad. Kalau ada tamu yang bagian nyembelih kambing, itu kakek saya. Bagian nyembelih kambing, masakan. Nah, ketika kakek saya meninggal, paman saya masih dalam kandungan. Ini paman yang paling kecil ya, masih dalam kandungan. Saat itulah dikasih nama akhirnya Ali. Kenapa kisah nama Ali? Karena lahir ayahnya namanya Ali. Oleh Habib Husain Al-Haddad, indahnya orang dulu. Tanggung jawabnya kepada pelayannya, tanggung jawabnya kepada pecintanya, tanggung jawabnya kepada sahabatnya. Seluruh anak kakek saya langsung diambil anak oleh Habib Husain Al-Haddad. Disusukan ke istrinya, yang laki-laki ditaruh di Darul Aitam. Semua paman saya tuh yang laki-laki di Darul Aitam.
Ya, yang perempuan ditaruh di Malang, kemudian ditaruh di Tuban. Saya cerita ini harus lengkap, nanti biar jenengan antum tahu faedahnya di mana. Ya, faedahnya di mana. Nah, paman saya pernah di Darul Aitam. Darul Aitam waktu itu syaratnya kalau udah balik harus pergi. Udah balik, harus pergi. Karena ini Darul Aitam, rumah anak-anak yatim. Kalau udah balik bukan yatim lagi. Pergi tapi udah lengkap bekalnya. Ilmu dunia diajarin, ilmu kerja diajarin, ilmu akhirat udah lengkap, ilmu alatnya udah cukup. Jadi ngerti bagaimana cara cari barokah dari orang-orang soleh. Maka tumbuh dewasa, kerja dan seterusnya sampai jadi ahli bakso. Ikut Habib Anis ke Jakarta, ketemu Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Paman saya kemudian minta izin. Saya pengen ketemu Habib Abdul Qadir, pengen mijitin Habib Abdul Qadir. Diizinkan. Habib Abdul Qadir tengkurap dipijitin. Yang mau pijit tengkurap ya, kalau telentang nggak bisa mijitin punggung itu. Dipijitin. Ditanya, siapa kamu? Ali bin Ali al-Habsyi. Nah karena mijitinnya enak, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah itu ngomong ke paman saya, ya Ali, ya, bagai tijarah, kamu mau saya doakan jadi orang kaya, sukses? Jawabannya, ya Habib, ini jawabannya orang yang ikut orang-orang soleh ya. Ya Habib, qala al-Habib Husin al-Haddad, Jombang, Tegal. Al-barakah khairum minat tijarah. Habib, katanya Habib Husin al-Haddad, yang besar di Jombang, meninggal di Jombang, dimakamkan di Tegal. Kata beliau, al-barakah khairum minat tijarah. Al-barakah khairum minat tijarah. Kalau dapat berkah, itu lebih bagus daripada jadi orang kaya. Saya minta didoakan jadi orang yang dapat berkah saja. Itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad langsung noleh dan mengatakan, semua orang datang ke saya minta tijarah, hanya kamu yang minta berkah. Langsung dipegang dadanya, Allah yubarik, didoakan tuh. Sampai sekarang makanya duitnya nggak habis-habis. Iya, tadi katanya Habib Soleh Tanggul ke Habib Ali Kuitang gitu kan ya, ke Walid ya, ke Walid. Yang namanya barokah, duit nggak habis itu diantaranya. Nah ini orang-orang soleh dulu tuh loh, ceritanya ini didengar enak. Nggak perlu pakai tambahan A, B, C, nggak kasih bumbu macam-macam. Indah kisahnya. Kenapa? Karena semua perbuatannya adalah nur Nabi Muhammad SAW. Semua perbuatannya itu diambil dari anwarnya Rasulullah SAW. Percikan-percikan Nabi Muhammad SAW. Mau cerita lagi enggak? Wah kebanyakan enggak enak nih. Cerita ini udah pernah saya sampaikan, tapi enggak apa-apa, diulang-ulang terus ya. Enggak jadi masalah. Yang sederhana, almarhum Habib Anis. Saya punya banyak cerita, tapi yang satu nih, yang gampang ya, yang sederhana. Di akhir usia beliau itu beliau sakit. Ya beliau sakit, tapi istiqamahnya sama ilmu luar biasa. Sehingga di bulan Ramadan karena belum bisa keluar ke majelis, dirawat di rumah sakit, pulang ke rumah belum bisa keluar ke majelis. Begitu bisa keluar ke majelis, satu jamaah di majelis Riyadh di Zawiyah itu senengnya luar biasa. Selesai baca kitab seperti biasa. Kalau Ramadan yang dibaca kitab tafsir, Selesai baca kitab, semua pengen cium tangan Habib Anis seperti biasanya. Habis doa, salaman ya, pengen cium tangan. Saat itu kami katakan, jangan, Habib lagi kurang sehat, kurang fit. Memang sakit ya, jangan salaman. Tapi apa kata Habib Anis? Tahu kalau ini pecinta-pecintanya memang lagi kangen betul dan beliau lebih kangen kepada mereka semua. Semua dipanggil suruh salaman. Kaget kami, semangatnya kok luar biasa. Salaman. Maka semua berjalan. Saya contohkan ya. Anggap beliau Habib Anis. Habib Hud ini Habib Anis. Kami jalan. Afwan Habib. Kami jalan, salaman. Habib Anis kan duduk nih. Kami duduk juga. Belum salaman tadi. Selesai? Iya, berdiri, gitu kan? Satu lagi, duduk salaman. Apa yang dilakukan Habib Anis ketika melihat orang-orang berdiri kemudian duduk salaman. Berdiri, duduk salaman. Padahal beliau separuh tubuhnya itu tidak berfungsi seperti yang lain. Apa yang beliau lakukan? Subhanallah.
Dalam keadaan duduk bersila begini, lihat orang berdiri duduk langsung Habib Anis begini. Tanpa tangan. Ya, tanpa tangan, langsung begini. Usia 78 tahun. Kemudian berikan tangannya. Gak bisa akhlaknya melihat orang harus berdiri duduk, menyusahkan orang, gak mau. Maka beliau berdiri, aku harus sama dengan beliau. Indah. Gak perlu banyak dalil. Gak perlu banyak apakah kalimat. Af'aluhum, perbuatannya semua ilmu. Perbuatannya semua ciri-ciri dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Satu cerita lagi, masih Habib Anis. Saya itu sampai sekarang belum pernah menemukan lagi parfum seperti yang dipakai Habib Anis. Sampai hari ini. Kalau ada yang bisa buatin, wah saya bayar berapapun mau. Karena saya yakin gak ada yang bisa. Harumnya luar biasa. Kenapa? Karena selain diopos sendiri, beliau itu habis pakai parfum, pakai gahru yang paling mahal. Tangannya dikasih gahru. Parfumnya bagus, mahal, tangannya dikasih gahru. Nah saya tiap hari lihat seperti ini kan heran, oh yang mencium itu tangan-tangan yang mulia ini yang cium hidung seperti ini kok. Hidung jamaah sholat 5 waktu gitu kan ya. Bukan hidungnya temanten baru, bukan gitu loh. Paham kan? Ini hidungnya jamaah sholat. Dalam hati saya bertanya, kenapa harus semaksimal ini tangan diharumkan? Beliau duduk terus ngomong ke saya, Novel, orang-orang ini sudah mau menghormati tangan saya, maka saya akan menghormati hidung mereka. Orang-orang ini sudah mau menghormati tangan saya, maka saya mau menghormati hidung mereka. Fakafi'uh, kalau ada orang berbuat baik kepadamu, sabda Nabi Muhammad SAW, fakafi'uh, balaslah kebaikannya dengan kebaikan yang serupa, minimal seperti itu. Dicontohkan langsung dengan perbuatan. Satu demi satu kisah orang-orang soleh ini buat kita akan terkagum-kagum. Habib Ali bin Husain Al-Attas, Bungur, coba kisahnya, banyak kisahnya. Salah satu kisah yang saya tahu dari murid yang ada di Malang, di Surabaya, muridnya ada di Surabaya, Habib Thahir Al-Hamid. Apa kata beliau? Waktu ziarah kepada Sunan Gunung Jati, Cirebon. Ziarah ke Sunan Gunung Jati. Pengikutnya tidak boleh ikut masuk makam karena bukan Habib. Karena ada aturan di masa itu, siapa yang masuk dalam makam harus nasabnya nyambung pada Nabi Muhammad SAW waktu itu. Nah pengawalnya kerajaan tegas. Yang bukan Habib suruh minggir. Yang bukan Habib suruh minggir. Kebetulan yang disuruh minggir orang-orang kuat, orang-orang yang berpangkat, marah. Akhirnya ngajak berantem, ngajak berkelahi. Habib Ali bin Husain dengar ribut-ribut di belakangnya. Kenapa kalian ribut-ribut? Ini Beb, mau ikut Habib gak boleh, karena kami bukan Habib. Disuruh di belakang, suruh mundur di sini. Kata Habib Ali bin Husain atas, udah gak usah ribut. Saya juga gak akan masuk ke sana. Yuk Fatihah, Yasin tahlilnya dari sini saja. Sebuah catatan untuk kalian semua, kata Habib Ali, cukup catatan. Jangankan kok ziarah makamnya Sunan Gunung Jati. Nanti di surga kalau saya diperintahkan masuk surga, udkhulul jannah, masuk surga, saya tidak akan mau melangkahkan kaki saya masuk surga sebelum saya cari kalian satu persatu dan saya bawa masuk ke dalam surga. Akhlaknya siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW waktu disuruh masuk surga nyari umatnya di mana? Dicari semua umatnya. Dibawa umatnya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah orang-orang tua dulu begitu. Lah saya kangen. Sekarang ini yang tua udah hampir habis. Alhamdulillah Walid, semoga panjang umur ya. Fita'atillah sewal afiyah. Orang-orang tua di Jakarta dimanapun sudah hampir habis. Yang muda-muda udah banyak yang dipanggil. Habib Novel Al-Kaf belum lama meninggal dunia. Banyak orang-orang muda yang meninggal dunia, baik dari kalangan kiai, gus, habib, ustadz, banyak orang-orang muda meninggal dunia. Maka kita mumpung masih hidup, ziarahilah beliau-beliau, kunjungi beliau-beliau, lihat wajahnya, dengarkan petuahnya, duduk bersamanya, nanti Anda akan melihat manfaatnya. Jangan dianggap remeh berjalan mendatangi orang soleh. Jangan dianggap remeh mendatangi ulama.
Jangan dianggap remeh ziarah kepada orang-orang yang punya ilmu. Dikatakan dalam hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dahulu ada seorang berangkat dari satu kota menuju kota yang lain. Kemudian Allah Ta'ala telah siapkan satu malaikat. Malaikat itu Allah siapkan untuk menghadang orang itu di tengah jalan dan bertanya tentang satu pertanyaan. Malaikat itu menyamar jadi manusia. Malaikat menyamar jadi manusia. Ini dalil bahwasanya di tengah-tengah kita kemungkinan besar banyak malaikat lagi nyamar jadi manusia. Maka kalau noleh kanan tanpa ada perubahan, jangan-jangan itu malaikat. Siapa tahu ini bukan Habib Novel. Sudah dipastikan ini Habib Novel. Jangan-jangan ini malah malaikat lagi nyamar. Jangan-jangan bukan Habib Hud ini. Jangan-jangan malaikat lagi nyamar. Sehingga kita husnudzon pada semua orang, nggak ada prasangka buruk, semuanya prasangka baik. Hasilnya apa? Dihadang kemudian ditanya, fulan mau kemana? Ke sana. Ngapain ke sana? Saya ke sana karena di sana ada saudara saya yang saya cintai di jalan Allah Ta'ala. Saya kangen sama dia. Apa kata malaikat tadi? Nggak ada urusan lain, bisnis, A, Z, nggak ada. Cuman itu, kabar gembira untukmu. Aku adalah malaikat yang Allah perintahkan untuk menyampaikan kepadamu sebagaimana engkau mencintainya, maka Allah mencintaimu. Maka Allah mencintaimu. Pangkatnya langsung naik. Jadi mahbubah indallah, dicintai Allah gara-gara mengunjungi saudaranya di jalan Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kita mengunjungi anak cucu Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kalau kita mengunjungi pewaris ilmu Nabi Muhammad SAW? Para ulama kita kunjungi dengan niat pengen menyambung hubungan dengan orang-orang yang punya ilmu. Sebagai penutup, saya sengaja bawa kitab ini, Sa'adatud Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain. Ini karangannya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kitab ini membahas tentang sholawat. Tentang sholawat. Anda nggak usah bacanya, nggak usah baca. Habisin waktu nanti. Iya, nggak usah baca. Nanti habisin waktu dan belum tentu paham. Bisa jadi salah paham. Minta dibacakan sama ulama biar nanti pahamnya benar, biar pahamnya enggak salah. Kalau kita baca kitab ini kesimpulannya cuman satu kata, satu kalimat. Sa'adatud Darain, mau bahagia dunia akhirat, sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Yaitu judulnya itu. Mau bahagia dunia akhirat, sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di sini banyak kisah orang-orang yang bersolawat sama Rasulullah SAW, mimpi ketemu Rasulullah, diimpikan oleh orang lain mimpi Rasulullah, dan seterusnya. Banyak, luar biasa. Ada satu yang akan saya sampaikan dan banyak yang sudah saya tandai. Wallahu alam nanti yang kebuka yang mana. Nah, yang ini. Kalau yang ini semua udah tahu. Tapi nggak apa-apa kita baca biar barokah. Ya biar barokah. Zakar Sayyidi Ahmad As-Sawi fi syarhih ala salawat til Qutb ad-Dardiri annahu sabab ta'lif dalail khairat anna muallifaha Sayyidi Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli hadarahu waqtu shalah faqama yatawadda falam yajid ma yakhriju bihil ma' minal bi'r. Ma yukhriju bihil ma' minal bi'r. Fa bainama huwa kadzalik idh nadharat ilaihi sabiyyah min makanin 'alin faqalat lahu man anta fa akhbaraha faqalat lahu anta ar-rajul alladhi yuthna 'alayka bil khair wa tatahayyar fima tukhriju bihil ma' minal bi'r wa basaqat fil bi'r fa fadha ma'uha 'ala wajhil 'arad. فقال الشيخ بعد أن فرغ من وضوئه أقسمت عليك بما نلت هذه المرتبة فقالت بكثرة الصلاة على من كان إذا مشى في البئر الأفقر تعلقت الوحوش بأذياله صلى الله عليه وسلم فحلف يمينا أن يؤلف كتابا في صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Mudah-mudahan barokah ya. Saya Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seorang ulama besar. Salah satu sebab kenapa kitab Dalail Khairat itu dikarang.
Dalailul Khairat itu dikatakan kitab yang berkahnya luar biasa. Karena kitab yang mengumpulkan sholawat itu banyak. Tapi yang masyhur Dalailul Khairat. Berkahnya luar biasa. Kenapa ini berkah? Salah satu sebabnya adalah karena pengarangnya Syekh Jazuli pernah suatu hari mau sholat wudhu, sumurnya itu airnya kering tinggal di bawah dan gak ada timbanya. Gak ada timba. Maka Syekh Jazuli bingung, gimana nih caranya ngambil air? Kemudian dari atas, dari tempat yang tinggi, entah bukit itu ada anak yang lihat, ada orang kebingungan, kemudian disamperin. Siapa kamu? Saya Syekh Jazuli. Oh kamu ini ya, ulama yang disebut-sebut orang, ulama yang dipuji-puji orang, ulama yang masyhur itu, ulama yang hebat itu. Kamu orangnya? Iya. Kamu bingung cara ngambil air dari sumur yang seperti ini? Iya. Ternyata gadis kecil Sobiah tadi nggak banyak ngomong, langsung sumur tadi diludahin. Jangan praktek kamu. Kalau kamu yang praktek semakin habis mungkin. Kalau kita yang praktek mungkin semakin habis. Diludahin. Airnya langsung naik sendiri. Nggak pakai pompa. Pompa jenis apa yang bisa ngangkat air satu sumur? Pernah beli pompa ngangkat air satu sumur? Enggak, paling cuma begini. Setengah dem, 3/4, 1 dem, ya kan ya? Nggak bisa ngangkat air satu sumur. Ini satu sumur naik semua. Kekuatan apa ini bisa mengangkat air satu sumur naik semua? Maka Syekh Jazuli nggak banyak ngomong dulu, kepentingannya mau wudhu. Walaupun ini bingung, walaupun kaget, walaupun takjub, tapi nggak ngomong dulu, wudhu dulu. Selesai wudhu, nanya. Nah, kamu kok punya keramat model begini, ilmunya apa? Resepnya apa? Kok punya keramat seperti ini, resepnya apa? Di kitab ini sederhana kisahnya ya, jawabannya simple. Karena saya banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Langsung Syekh Jazuli bilang, kalau begitu saya mau ngarang buku yang mengumpulkan tentang sholawat pada Rasulullah SAW. Jadilah Dalailul Khairat. Nah, ini malam Jumat, malamnya sholawat. Kalau orang bilang hari Minggu ada Car Free Day dan lain sebagainya. Kalau orang bilang malam Minggu dua waktunya untuk pergi ke mall dan lain sebagainya. Maka malam Jumat jadikan malam untuk sholawat. Khususkan untuk sholawat. Khususkan untuk mengagung-agungkan Nabi Muhammad SAW. Jadikan malam Jumat itu malam yang betul-betul umat Islam di Indonesia khususnya semua teriak Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholawat, sholawat, sholawat. Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim. Ya itu resepnya. Selamat bahagia dunia akhirat. Ada yang nanya, Beb, bisa nggak utang lunas? Coba lihat doanya Simtud Duror tuh. Ya, doa Simtud Duror tuh di akhir itu. Coba Ustaz Amir tuh di akhir itu ada kalimat waqdi dainal madinin. Masalah orang yang banyak utang itu sudah diselesaikan sama Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi itu 100 tahun yang lalu udah mendoakan waqdi dainal madinin dan lunaskan orang-orang yang punya hutang. Jadi kalau kamu cinta Habib Ali Habsyi, mau baca Simtud Duror, mau baca sholawat-sholawatnya Habib Ali Habsyi, maka enggak usah mikir, utangmu lunas. Kenapa? Habib Ali yang doain. Itu masih ragu. Jelas semuanya? Terakhir saya meminta hadiah. Boleh kan minta hadiah? Pada murid-muridnya Kiai Amir nih. Sama yang badannya gede-gede biasa nabuh nih. Sholawat bareng-bareng sama saya. Walaupun suara saya tidak seindah Habib Syekh. Ya, tapi sama-sama punya suara. Walaupun suara saya tidak seindah Habib Hud, ya, tapi sama-sama punya suara. Untuk mengakhiri ceramah saya ini, langsung praktek. Karena lagi banyak orang yang sakit was-was. Sakit was-was. Ketemu orang, jangan-jangan, jangan-jangan. Ini was-was ini. Paham kan? Ketemu orang, jangan-jangan, jangan-jangan. Kalau dulu itu kita punya syariat, semua orang kita anggap sehat. Kecuali yang terbukti sakit. Sekarang ini Anda punya akidah agak aneh. Semua orang Anda anggap sakit, kecuali yang terbukti sehat. Betul? Tidak tahu ini akidah apa ini. Semua orang dianggap sakit, kecuali yang terbukti sehat. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua orang itu sehat, kecuali yang terbukti
sakit. Kan seperti itu. Tapi ya dunianya lagi begini, ya kita ikuti aturan mainnya. Ikuti aturan mainnya. Gitu aja kok repot. Tapi jangan was-was. Habib Ali udah kasih satu maulid dan qasidah-qasidah yang obat semuanya. Ya maulidal Mustafa ya lima komak azim, tapi pakai tibil kulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, yang besar, qulubi wa dawaiha wa afiyatil, teriak, arwahani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala وصحبه وسلم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم قولوا بصدق اللجا يا ربنا يا كريم جد بالعوافية در بالشفاء للكليم آمين جد بالشفاء والعوافية در بالشفاء للكليم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم والعابد يلقاك يا ما ليبي قلب سليم غريبنا المصطفى محسن يكرم غريم وسلافنا وظلنا سكان بلدة كريم ومن هضر عنده مسافر أو مقيم ومن هضر عندهم مسافر أو مقيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وأعظم كرامة لنا ذكر النبي الكريم عسى عسانا على ذكر وحب نقيم دائم سحاب علي ترزم علينا عظيم ما ينقضي خيرها يا خير عدوى كريم ما ينقضي خيرها يا خير عدوى كريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم الله يكفي البلاء ولا نشوف
تعبر لنا في نعيم تقاينا يا ونوس بكلنا في نعيم والدار الأخرى يقع مسكن جنان نعيم والدار الأخرى يقع مسكن جنان نعيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم عسى انكشف يا ربنا قد خيم يا ربنا يا كريم الوجه يا كرم كريم جد الشفاء والعوافي للذي هو سقيم يا رب يا حي يا قيوم جود عظيم يا رب يا حي يا قيوم جود عظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma sholli alaihi. Ya, nanti dipelajari lagi. Belum pernah lagu ini. Lagu baru ya. Ya, lagu baru. Dulu Habib Anis kan suka ngajarin. Kalau ada lagu baru, nih santri-santri Darul Islah diajarin. Nih ada lagu baru yang cocok untuk maulid dari kitab Simtud Duror. Ada satu lagi. Ya waridil unsi wal afrahi fis sehari. Tapi jangan sekarang. Nah, tahun depan boleh insya Allah. Tahun depan kan dekat. Ini kan November. Oktober ya. November, Desember, Januari. Tahun depan. Bukan setahun lagi. Jangan artikan ucapan beliau dengan kalimat yang salah. Beliau benar. Tahun depan. Tahun depan itu bukan setahun lagi. Ini Oktober, November, Desember, Januari. Insya Allah nanti Januari lagunya udah keluar nih. Udah keluar ada kelamaan. Ikhwani rahimakumullah. Udah paham maksud saya? Paham nggak? Jadi obat untuk semua kesulitanmu, sholawat. Obat untuk semua masalahmu, sholawat. Obat untuk semua hajatmu, sholawat. Obat untuk apapun penyakitmu, sholawat. Pegang sholawat yang biasa kamu baca, apapun sholawatnya, asal istiqomah, selesai. Urusanmu beres. Jangan bingung, jangan risau, jangan gelisah. Karena setan gak akan berhenti buat engkau risau dan gelisah. Pegang terus sholawat. Maulid Simtud Duror, dimanapun ada Maulid Simtud Duror, hadiri semarakkan. Dimanapun ada Maulid Banzanji, hadiri semarakkan. Ada Burdah, semarakkan. Apapun maulidnya. Di zaman yang seperti ini, ikuti aturan yang ada. Ikuti aturan yang ada. Aturannya bagaimana? Ikutin. Tapi adakan sesuai aturan. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan bagus. Sampai nanti, insya Allah, saya yakin bangsa kita Indonesia ini, bangsa yang istimewa. Kenapa? Di sini banyak anak cucu Nabi Muhammad SAW, dan banyak pecinta anak cucu Rasulullah SAW, dan banyak pecinta Rasulullah SAW. Jadi kalau tadi ada satu pembantu budak yang kesusahan, diantarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, diselesaikan masalahnya, betul? Maka kalau kamu tiap hari panggil Rasulullah SAW, maka masalah negeri ini Rasul yang akan selesaikan. Rasulullah yang akan selesaikan. Jadi tenang saja, pokoknya hajar dengan sholawat. Dirimu maksudnya. Sholawat terus. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih, mohon maaf, jazakumullah khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.